adzan maghrib tiba, Sayyidina Khalil langsung mau berangkat mengimami di masjid. Terus mbahnya yang bikin bismillah itu kan belum dapat fatwa. Lah saya gimana, Syekh? Terus Syekhnya enggak sempat, ya sudah bismillah. Terus ditangkapnya bismillah. Lah aslinya bismillah gitu. Terus dicari-cari maknanya wish, bahasa Inggris wish me luck. Aku berharap semoga aku mendapatkan kesuksesan gitu. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismillah Diplomat, arti sebuah kesuksesan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Mbah Nun beserta Kiai Kanjeng. Yang kami hormati Bupati Pamekasan, Rabadrut Taman SPSI. Yang kami hormati Bapak Edric Chandra sebagai program inisiator Diplomat Success Challenge. Yang kami hormati Bapak Laksamana sebagai manajer regional 4 Wismilak. Yang kami hormati Bapak Muhyi Esos MSI, sekretaris Bakorwil Pamekasan. Yang kami hormati Bapak Arif Budiman sebagai Ketua Pengembangan Kewirausahaan Komite UMKM, IKM, dan Ekonomi Keumatan Apindo. Dan yang kami hormati para tamu undangan serta teman-teman semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah bersama-sama malam hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Bakorwil Pamekasan untuk mengikuti sinau bareng bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Diplomat Sukses Berramadan. Baik, teman-teman semua, marilah bersama-sama kita segera mengikuti sinau bareng bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Untuk itu kepada Mbah Nun beserta para narasumber, kami persilakan untuk naik ke panggung dan bersama-sama kita iringi dengan lantunan sholawat badar. Kita mulai dulu dengan meneguhkan soliditas kejiwaan Indonesia kita. Dan Madura merupakan salah satu substansi dan nuansa dan muatan yang juga paling unggul dan paling dasar di dalam keindonesiaan itu. Maka sekarang kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah
Bupati dan semua teman-teman sekalian, silakan duduk. Nanti Pak Bupati, Bapak Badrul Tamam akan saya mohon untuk membuka musyawarah dan belajar bersama kita ini setelah dibuka oleh Kiai Kanjeng dengan satu sholawat. Maju. Kalau saya dan Kiai Kanjeng masuk Madura, terus tidak memulai segala sesuatunya dengan sholawat, jangan-jangan nanti pintu surga tertutup untuk kami. Jadi nyun saya Pak Bupati, saya buka dengan satu sholawat dulu bersama teman-teman, kemudian nanti saya mohon Pak Bupati untuk membuka diskusi kita. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah liqa'un azim, perjumpaan yang mengandung keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang tidak sekedar pertemuan tapi memang direncanakan oleh Allah, dipangestoni oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan memang diperintah oleh Allah agar supaya kita berkumpul sehingga nanti seluruh outputnya adalah merupakan ekspresi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita buka dulu dengan satu sholawat, kemudian setelah itu saya mohon Pak Bupati untuk memberi sambutan. Sebentar. Untuk itu kita tetap buka dengan bersama-sama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sama-sama sholawat asyil ya. Saya yakin teman-teman semua hafal. Pertemuan malam ini adalah pertemuan orang-orang sholihin. Sama-sama. Muhammad
Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita mohon izin kepada Sohibul Bait. Apalagi beliau ini adalah cahaya rembulan yang sempurna. Arti nama beliau itu mudah-mudahan Indonesia akan mendapatkan cahaya dari Madura. Teman-teman sekalian, wallahu alam, tapi akan terjadi putaran baru, siklus baru dari keadaan nasional kita. Dan saya mohon kepada Allah agar supaya kekasihnya Allah di pulau yang kering ini, Allah menerbitkan angin yang segar kepada Republik Indonesia. Dan itu sangat tergantung kepada kesungguhan watak Nabi Muhammad SAW yang ditanamkan ke dalam anak-anak muda dan para tokoh-tokoh di Madura. Nanti kita bicarakan bersama Pak Bupati. Jadi nanti Indonesia akan berubah ini. Akan ada siklus baru. Dan akan ada yang mendapat pergiliran baru, kayak roda menggelinding di atas menjadi di bawah menjadi di atas. Saya tidak meramal, saya berhusnudon karena memang sudah saatnya harus ada perubahan-perubahan yang mendasar. Oleh karena itu saya akan berkeliling ke tempat-tempat yang Allah menyuruh saya, memerintahkan saya. Untuk supaya memberi infrastruktur sekuat-kuatnya agar supaya perubahan itu dilangsungkan oleh Allah dan dalam bimbingan. Sifat Rasulullah tadi itu pertama siddiq, dan orang Madura itu kan sungguh-sungguh, Pak. Siddiq itu selama ini cuma jujur gitu kan. Jujur itu outputnya, tapi inputnya adalah kesungguh-sungguhan, betul enggak? Jadi landasannya itu sungguh-sungguh. Siddiq itu, sodik itu orang yang bersungguh-sungguh, siddiq itu adalah kesungguh-sungguhan, sodakoh adalah ekspresi dari orang yang bersungguh-sungguh. Misalnya kalau ada orang lapar, kalau Anda memang hidupnya bersungguh-sungguh, Anda pasti kasih makan. Itu tanda bahwa Anda sodik, Anda memiliki as-siddiq. Nah, orang Madura juga amanah. Siddiq dijalankan secara amanah, maka akan mendapatkan izin dan sertifikasi dari Allah untuk tabligh. Jadi untuk mensosialisasikan, menyebarkan, menyampaikan, memperluas dan seterusnya itu kan harus ada landasan sertifikasi siddiq, amanah, baru tabligh. Kalau Anda menjalankan 3 tahap ini dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Anda akan mendapatkan fatonah dari Allah SWT. Fatonah itu selama ini diterjemahkan kecerdasan. Kecerdasan itu adalah semacam sistem sensor di jiwa kita dan di otak kita untuk bisa mengaplikasi hidayah Allah. Bahkan mengaktifasi fungsi-fungsi malaikat yang menyertai Anda. Selama ini umat Islam agak kurang rajin memberi salam kepada para malaikat yang mengawal mereka masing-masing, maupun yang bertugas di alam semesta sampai ke akhirat nanti. Tolong teman-teman Ma'iyah kapan-kapan mewacanakan mencari semua nama-nama malaikat dan membiasakan diri untuk mengaktifasi atau menyampaikan salam. Jadi misalnya di setiap awal Ma'iyah selalu ada pemimpinnya di Ma'iyah akan mengatakan wa ila hadrati Jibril alaihissalam, terus semuanya menyebut assalamualaikum ya malaikatillah. Wa ila hadrati Israfil alaihissalam, assalamualaikum ya malaikatillah. Insya Allah Anda akan banyak ditolong karena Anda selama ini ditolong siapa? Tadi kita bicara sama Pak Bupati dan beliau tadi. Kalau Anda dari sini ke Surabaya atas niat Anda sendiri, biayanya dari siapa? Kalau kamu niat sendiri, misalnya kamu mau ada cewek Surabaya cantik gitu ya, terus kamu lari ke Surabaya, yang biayai siapa? Kamu sendiri toh. Kalau kamu dicopet orang, yang nolongin siapa? Kalau ada, kalau nggak ada? Ya, tapi pokoknya kalau Anda niat sendiri kan harus tanggung jawab sendiri. Tapi kalau engkau ke Surabaya dari Pamekasan diperintah oleh Allah, siapa yang ngasih sangu? Yang ngasih fasilitas? Yang melindungimu di sepanjang perjalanan? Yang membuat cewek itu mau jadi istrimu siapa? Allah. Belum tentu kamu bisa membuat dia mau jadi istrimu, gitu kan? Apalagi pakai topi begitu kayak preman. Ya enggak apa-apa. Jadi pokoknya gini Mas, kalau bisa hidup itu ngapain aja itu karena diperintah Allah. Betul enggak? Sebab kalau Allah yang perintahkan enak. Dikasih fasilitas, dituntun, betul enggak? Segala sesuatunya dipersiapkan oleh Allah dengan Rahman Rahimnya gitu kan.
Kalau kita niat sendiri, ambisi sendiri, keinginan, cita-cita macam-macam itu, kan kita mesti ngurus sendiri. Nah, tapi kalau Allah yang nyuruh, jadi saya sepanjang hidup itu tidak pernah melakukan apapun yang tidak disuruh oleh Allah. Kalaupun saya punya niat sendiri itu kan karena ilham dari Allah juga, terus saya cocokkan dengan kehendak Allah. Begitu kompatibel, cocok, saya jalankan. Berarti keinginan saya ini match atau kompatibel atau cocok atau apa? Klop dengan perintah Allah itu bisa irodah, bisa amr, bisa idznillah gitu. Tapi harus waspada jangan sampai yang Anda lakukan adalah perintah Allah yang sifatnya idlal atau istidraj. Idlal itu Anda sedang disesatkan. Memang lancar tapi sedang dalam penyesatan. Gitu ya. Atau istidraj. Istidraj itu dibombong, bahasa Maduranya apa ya Pak Bupati ya? Dilulu, dibombong itu disolak ya, pokoknya disorong supaya celaka kan gitu kan. Nah itu, mudah-mudahan Anda semua tidak mengalami dua tadi, idlal maupun istidraj ya. Anda mengalami amrullah, iradatullah dan idznillah, benar ya? Itu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang sebelum kita diskusikan semua, karena ini kan yang menyelenggarakan teman-teman dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dulu saya Khano Khalil dulu yang teriak ngasih nama itu terus ditangkap oleh beliaunya sebagai Bismillah. Terus adzan maghrib tiba, saya Khano Khalil langsung mau berangkat mengimami di masjid. Terus mbahnya yang bikin Bismillah itu kan belum dapat fatwa. Lah saya gimana saya? Terus saya enggak sempat. Ya sudah Bismillah. Terus ditangkapnya Bismillah. Aslinya Bismillah itu. Terus dicari-cari mananya wish, bahasa Inggris wish me luck. Aku berharap semoga aku mendapatkan kesuksesan gitu. Nah malam ini Pak Bupati, beliau ini Bismillah memberikan judul, pokoknya kita ini belajar untuk memproses ada 3 tahap dalam kehidupan manusia, mencipta, mengelola, menjadi. Dengan penjelasan cukup panjang. Nanti kita elaborasi bersama. Ya. Ini baru kita olah di sini. Di Jakarta belum, PDIP kemarin juga enggak saya kasih begini-begini. Enggak mungkin saya kasih ke PDIP apa-apa yang merupakan rahasiaku dengan Madura. Karena dengan Madura aku sudah bercinta sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Sejak Basrah, sejak Yai Khalil Agi, sejak bermacam-macam kiai zaman dulu gitu. Jadi saya bahagia kalau ke sini. Kayak pacaran, Pak. Saya ke sini itu kayak pacaran. Ya, kayak orang sedang mengalami percintaan gitu. Meskipun sifatnya pasti spiritual dan kultural gitu ya, bukan individu ya. Nah, untuk itu sebelum kita diskusi, nanti kita jalan-jalan bersama. Dan Pak Bupati, saya sudah meminta kepada teman-teman Ma'iyah untuk maju ke depan dari 3 kelompok. Teman-teman Ma'iyah dari Bangkalan, Sampang, dan dari Sumeneb. Mereka saya kasih beberapa, masing-masing 1 pertanyaan, tapi bisa diuraikan nanti mereka kita dengarkan bersama. Jadi ilmunya dari mereka. Terus nanti saya akan kasih bahwa salah satu yang akan kita rekomendasikan kepada Madura itu sudah ada di tangannya Pak Bupati. Karena beliau punya buku-buku main resource atau sumber-sumber utama tentang Madura. Buku yang ditulis pada abad 12. Abad 13. Yaitu ketika Arya Wiraraja mensupport Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi kalau tidak ada Arya Wiraraja, Majapahit tidak berdiri. Kalau Indonesia ini melepaskan dukungan Madura, maka Indonesia bisa tidak berdiri lagi. Gitu ya. Jadi nanti kita omongkan bersama-sama. Sekarang saya mohon dengan sangat Pak Bupati untuk membuka tikarnya untuk kenduri ilmu kita bersama-sama. Nyun sewu. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismillah Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati serta kita banggakan semua, yang terhormat Mbah Ainun Najib, orang yang luar biasa, dan mohon izin saya sekaligus pamit, saya sering ikut YouTube-nya beliau. Yang kita hormati bersama Mas Edric dari program inisiator Diplomat Sukses Berramadan, Mas Laksamana, dan Insinyur Muhammad Gunawan Saleh dari Bakorwil, ya, serta Mas Arief dan seluruh jamaah ma'iyah yang sangat saya banggakan, Mas Ridai dari anggota DPRD Kabupaten, Pak Sigit dari asisten pemerintahan Kabupaten Pamekasan, seluruh kita Bapak Ibu sekalian yang sangat saya cintai. Sungguh malam ini saya sangat bersyukur sekali, saya bahagia sekali. Bahagianya banyak. Bahagia yang pertama, saya bisa suan Kiai Ainun Najib, dan bisa suan juga ke panjenengan semua. Mudah-mudahan suan saya ini bisa banyak mendapatkan informasi dan ilmu baru dari beliau. Yang kedua, pertemuan, pengajian, perkumpulan seperti ini menurut saya sangat penting, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan banyak informasi dan ilmu yang bisa saja merubah banyak sudut pandang dan kehidupan kita. Bahagia yang ketiga, tempatnya di Pamekasan. Karenanya saya menyampaikan selamat datang, Mbah. Mudah-mudahan percintaan dengan orang Madura semakin mesra. Bahkan bukan hanya percintaan, bisa dari percintaan ini mudah-mudahan melahirkan banyak kreasi, inovasi yang memiliki manfaat besar untuk kehidupan. Ya. Selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan karena kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur terus dalam kondisi apapun, ditambah terus bersolawat ke Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan kelapangan, serta memberikan banyak hal nikmat yang setelah itu kita syukuri lagi. Dan mudah-mudahan karena itu kita laksanakan, Indonesia, Madura, kita semua semakin bahagia bersama keluarga dan anak-anak kita. Semakin bahagia juga bersama tetangga dan keluarga besar kita. Semakin bisa konstruktif dengan seluruh teman dan seluruh jamaah ma'iyah. Dan mudah-mudahan itu bisa, karena kehendak Allah, bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah ma'iyah, khususnya yang saya hormati Mbah Ainun Najib, dan kita semua taat, hormat, takdim kepada beliau. Saya barusan sempat menyampaikan sedikit tentang referensi yang ada di rumah saya. Di Sumberanyar tepatnya ada pesantren, ada pesantren namanya Sumber Anyar, yang dalam sebagian dari referensi catatan yang saya baca lahir di abad 1515. Sebagian yang lain ada yang mengatakan lahir dan berdiri di abad 14. Sebagian dari buku kitab yang ada di Pondok Pesantren Sumber Anyar itu diteliti oleh Universitas Sunan Kalijogo Semarang. Buku-buku dan kitab-kitab yang sangat kuno, terbuat dari kulit, penulisannya juga dari tangan. Ini diasumsikan, diproduksi, dibuat di kisaran abad 13, 14, dan 15. Buku ini masih tertata rapi, dan beberapa hal peninggalan Mbah Buyut yang ada di Pondok Pesantren Sumber Anyar. Dari beberapa ilmu yang saya curi dari YouTube-nya Mbah Ainun Najib, mohon izin sekalian saya pamit bahwa saya sebagian santrinya. Lepas dari local wisdom itu sama halnya dengan kita lepas dari sebagian dari kemanusiaan kita. Kita meninggalkan orang Madura. Kita ini kan tidak pernah memilih lahir di Madura ya karena ketetapan Gusti Allah. Kita lahir di beberapa tempat yang lain, misalnya kalau ada yang dari luar Madura ya karena ketetapan Allah semua. Kita tidak pernah meminta itu.
tiba-tiba kita dilahirkan oleh Allah, dibesarkan di sini, meminum air sini, terus kemudian Madura. Dan orang Madura ini menurut saya punya karakteristik yang berbeda dengan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang lain. Orang Madura ini, kalau bahasa Indonesianya apa? Nekuk tengka. Tengka itu apa bahasa Indonesia? Tingkah. Ada akhlak. Dan saya kira tengka itu lebih tinggi dari akhlak. Lebih tinggi nilainya dari itu. Nekuk tengka. Ya, ada. Ada bahkan prinsip orang Madura yang saya sering dengar dari para sepuh. Bepak, bepuk, guru rata. Bepak itu bapak, bepuk itu ibu, guru itu guru, ratoh itu pemimpin. Prinsip ketaatan orang Madura kepada bapak, ibu, guru, dan pemimpin itu saya kira disadari atau tidak disadari ada di alam ketidaksadaran kita. Karena kita hidup dalam atmosfer Madura. Di samping itu ada prinsip-prinsip hidup lain yang dimiliki oleh orang Madura. Mun atana atani, mun adekeng adekeng. Kalau pengen punya sumber pangan, ya harus bertani. Kalau ingin makmur, ya harus berbisnis. Itu prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Mbah Buyut kita. Dan menurut saya, Mbah Buyut kita mengatakan sumber nilai seperti ini tidak berangkat dari ruang yang kosong. Mesti berangkat dari sebuah pemikiran, berangkat dari sebuah kontemplasi tentang nilai yang ditanamkan kepada kita semua. Karenanya, saya jujur bangga menjadi orang Madura. Saya juga bangga menjadi orang Indonesia karena saya dilahirkan di Madura dan Indonesia. Dan saya sendiri tidak pernah tahu dilahirkan di mana. Tiba-tiba dilahirkan di namanya Pondok Pesantren Sumberanyar yang kata sebagian orang, Mbah Buyut saya itu tidak dari Indonesia. Mbah Buyut saya itu ada yang bilang dari Hadramaut, ada yang bilang dari Yaman, ada yang bilang dari Indonesia, dan semuanya belum bisa membuktikan secara empiris Mbah Buyut saya ini dari mana. Namanya Zubair. Zubair mendirikan pondok pesantren namanya Sumberanyar. Nah, saya juga pernah dibilangi oleh orang tua saya sebelum jauh saya menjadi bupati. Mbah, saya waktu kecil dibilangi oleh ayah saya, nah, kalau suatu saat kamu jadi DPR, itu masih SD saya. Atau jadi bupati, atau jadi gubernur, atau bahkan misalnya jadi presiden. Itu perumpamaannya, kalau orang laki-laki pakai kumis itu ganteng, itu kumis pasangan. Itu sementara. Yang abadi itu adalah penyatuan antara hamba dan Allah. 2009 saya dengan segala keterbatasan diminta oleh beberapa orang menjadi anggota DPR provinsi. Dan yang waktu itu menurut rumus politik tidak bisa jadi. Karena hidup ini hanya menerangi tulisan saja. Ikhtiar itu kewajiban, tetapi pasti itu dari Allah. Ketetapan dari Allah. Terpilih, baru kemudian saya bermimpi ketemu abah saya 3 kali berturut-turut, Bang. Dengan suasana atmosfer situasi seperti saya waktu sekitar tahun 90-an waktu itu. Saya akhirnya pulang dan waktu itu saya mendengarkan silent book, keinginan terpendam dari masyarakat tentang sesuatu yang diinginkan. Dengan segala keterbatasan dan komitmen yang kuat, akhirnya saya menjadi orang Madura kembali. Yang sebelumnya, izin saya ini di Lasem, di Mbah Maksum, mondoknya di sana, di samping juga mondok di beberapa pesantren di Jawa dan di Madura. Akhirnya pulang ke sini dan komitmen etos Madura ini memang luar biasa. Di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan etos Madura untuk Indonesia Raya. Semangat Madura lebih bagus pote tolang etempeng sareng pote mata. Prinsip ini luar biasa. Bahwa orang Madura ini harga dirinya itu luar biasa. Komitmennya juga luar biasa. Bahkan orang Madura ini etosnya juga luar biasa. Di depan pom bensin jual bensin eceran.
Di depan toko emas, jual emas eceran. Etos ini bahasanya orang Madura, rizki dari Allah, tapi urusan usaha, urusan manusia. Etos ini yang menurut saya mudah-mudahan bisa menggelora di dalam pikiran kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan, dan Sayyidina Muhammad mudah-mudahan terus membimbing kita karena kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan, saya menyampaikan selamat datang Mbah, dan kita semua bahagia dan senang atas tausiah-tausiah yang akan kita terima setelah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semua yang beliau ungkapkan tadi merupakan nuansa dari perjalanan berabad-abad nasab yang sidik, amanah, tablik, sehingga sekarang kita mendapatkan fatonahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya dulu kepada, tadi saya kasih PR Pak kepada teman-teman lingkaran Ma'iyah dari Sampang, Bangkalan sama Sumeneb, dan juga datang tadi sore teman-teman dari Pamekasan. Yang pertama, yang akan menjawab mengenai siapa orang Madura itu secara sejarah dan antropologi itu kelompok mana? Sumeneb ya, oke. Berarti tolong difasilitasi Bapak-bapak untuk sowan kepada Pak Bupati supaya mendapatkan entah bagaimana tetap harus tetap harus mematuhi aturan-aturan dan kelayakan yang diungkapkan oleh Pak Bupati mengenai buku abad 13 tadi ya. Karena itu merupakan main resource atau sumber utama dari yang tugas Anda tadi. Yang kedua, yang teman-teman dari Pamekasan tadi saya kasih tugas untuk apa harapan Anda tentang dan terhadap Indonesia di masa depan sebagai orang Madura. Ya. Tetapi gini, Mas Helmi, yang wabtaghi fima atakallah itu surat apa? Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke. Teman-teman sekalian, saya akan mengajak Anda semua untuk dengan mantik, dengan akal sehat, objektif, jujur, jernih, memahami kembali sejumlah ayat dan sejumlah yang kita ketahui selama ini. Terjemahan yang baku, Mas Helmi. Ya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Oke, saya mau konfirmasikan kepada para jamaah ya. Pertama, jadi tujuan hidup di dunia itu dunia apa akhirat? Kalau ayat tadi ya, wabtaghi fima atakallahu daral. Jadi Allah itu menyediakan akhirat untuk menjadi tujuan kamu. Jelas ya? Jadi selama ini prakteknya di Indonesia, di dunia ini akhirat itu tujuan apa dongeng aja? Tujuan mereka kan rata-rata dunia. Padahal mereka hidup di dunia. Maka menjadi masalah kemudian ketika ayat itu mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Anda rata-rata orang pesantren pasti nanti bedanya min sama fi. Kalau fi itu di dunia. Selama ini terjemahannya termasuk yang dibaca Mas Helmi tadi adalah dan jangan lupa nasibmu. Kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, di dunia. Padahal minat dunia, bukan fit dunia. Jadi itu sebenarnya ayat itu dinamis. Kamu sudah disediain Allah kayak kuda dikasih itu Mas rumput di depannya itu ya. Itu akhirat. Terus kita berlari sebagai kuda itu. Nah, walatan sanasibaka minad dunya itu ketika kita berlari mengejar akhirat. Bukan jangan lupakan nasibmu di dunia. Nasib di dunia gampang, mudah sekali. Allah menjamin setiap makhluk melata di muka bumi rizkinya disiapkan oleh Allah.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi enggak masalah. Masuk kita enggak kerja, masuk kita punya kaki enggak bergerak, masuk punya tangan enggak bergerak, masuk punya otak enggak bergerak kan gitu. Jadi itu otomatis, enggak usah diapa-apain, enggak usah sekolah, enggak usah apapun. Kalau orang Madura itu sudah merupakan dharma atau bagian atau syariahnya umat manusia. Mesti bekerja, masuk enggak. Bayi kayal-kayal kok. Lahir aja dia nangis kok, teriak kok gitu loh. Jadi pasti manusia itu bekerja. Jadi tidak perlu diapa-apain, pasti bekerja. Kalau enggak dia ngilu-ngilu sendiri badannya Pak ya. Dan gitu. Jadi pasti bekerja. Maka bukan fit dunya, tapi minat dunya ilal. Kalau min kan ada ilahnya. Minat dunya walatan sibaka minat dunya, tapi tidak difirmankan dalam kurung ilal akhirah. Yang Allah sebelumnya mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, itu ilahnya di situ. Jadi itu saran Allah, rekomendasi Allah yang bersifat sangat dinamis. Jadi bukan nasibmu di dunia gampang. Beliau juga secara perhitungan politik dan birokrasi tidak bisa jadi bupati, bisa jadi bupati kok, mudah kok. Tidak susah hidup di dunia ini, asalkan Anda bergeraknya ke akhirat, betul enggak? Nah jadi sekarang malam ini kita teguhkan bahwa kita ini sedang berjalan ke akhirat. Karena di akhirat itu kan kampung halaman kita yang asli. Ini sebelum saya masuk Madura ya. Kampung halaman asli kita karena Nabi Adam itu penduduk surga. Meskipun kemudian Allah bikin drama, bikin lakon. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi di belakang itu ada adegan-adegan lain. Ini mungkin Anda belum pernah dengar ya. Jadi buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu adalah buah dari bumi. Disimpan di salah satu museum di surga. Dari mana Cak? Kitab kuningnya apa yang menyebut seperti itu? Sanadnya apa? Tanya langsung sama Allah, tanya langsung sama Nabi Adam, gitu aja. Ya, daripada Anda tidak percaya sama saya, mending langsung tanya Nabi Adam. Nah, kenapa kok dia ke bumi? Urusannya apa kok terus diturunkan ke bumi? Karena Nabi Adam, karena bedanya bumi sama surga adalah di surga tidak ada residu, tidak ada sampah. Jadi semua makanan di surga, minuman di surga itu menjadi nutrisi dan gizi 100%, mendaur ulang. Kalau makanan di bumi kan ada daur ulang tapi ada yang jadi tai, betul enggak? Ada yang jadi sampah, betul enggak? Di surga enggak ada, jadi di surga tidak ada orang kentut, enggak ada orang kencing, enggak ada orang beol. Ya. Dari mana Cak tahunya? Tanya sendiri langsung, kok repot. Ya. Maka Nabi Adam mau tidak mau harus turun ke bumi karena surga tidak bisa untuk beol, untuk buang air besar. Kan di sana sistem nilainya berbeda, ekosofinya berbeda, ekologinya berbeda. Maka kalau Anda harus beol, Anda harus ke bumi karena bumi tempat beol. Jadi menteri aja beol terus gitu kok. Ya. Nah, itu kan itu aslinya kita itu di surga. Cuman karena kita makan buah dari bumi, maka kita terus disuruh ke bumi. Terus Anda bisa bayangkan, jadi Nabi Adam ketika turun ke bumi di antara malaikat Israel itu, dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kebelet, BAB, betul enggak? Jadi ketika sampai di bumi kan langsung, kan gitu kan kira-kira ya. Yaitu mungkin kurang sopan saya ngomong, tapi yang Anda harus pahami adalah metabolismenya, ekosistemnya itu berbeda. Di surga loh, kalau surga ada jumleng, ada WC umum, ada toilet, ngapain kita repot-repot sampai selawatan, tirakat, sholat sampai bundas sininya, sampai ngiler, sampai ketiduran. Padahal surga sama dengan di bumi. Enggak, surga sangat wangi, segala sesuatunya sangat oke. Anda tidak perlu jual sate di sana, meskipun ada orang jual sate di surga. Bahkan sendalnya Nabi Idris alaihissalam itu yang nyimpen penjual sate di surga. Karena Nabi Idris kan ke surga, diantarkan para malaikat. Terus ketika dia turun ke bumi, sendalnya ditinggal tuh, supaya besok-besok jadi alasan boleh masuk surga lagi dalam rangka ngambil sendal gitu kan. Jadi Nabi Idris kira-kira memang yang nurunkan orang Madura yang nakal-nakal itu kan. Gitu. Pinter sekali akalnya itu. Cerdas-cerdas. Yang
penuh fatonah di dalam sel-sel otaknya. Itu beneran Mas. Dan Madura harus punya peran 3 kali lipat daripada sekarang untuk Republik Indonesia masa depan. Harus. Untuk itu mulai malam ini benar-benar diteguhkan pembelajarannya, sinau barengnya, eksplorasinya, perenungannya, kontemplasinya, semua dipelajari. Dan harus rajin untuk itu, jangan menyia-nyiakan waktu. Oke, saya teruskan. Nah sekarang, karena kita ini penduduk seasli surga, kan ini kan kita harus mudik. Makanya mudik itu apa? Kembali ke kampung toh. Nah mudik yang sejati, yang sesungguhnya adalah kita mudik ke surga, betul enggak? Terus kemana lagi? Ya hanya surga yang cocok untuk kita gitu ya. Makanya mari kita bersolawat supaya kita tidak mengalami kesulitan untuk antri nanti, gitu kan? Karena kalau kita bersolawat berarti kita menghadirkan Rasulullah bersama kita, berarti Allah akan menjauhkan kita dari azab dan penolakan-penolakan, kan gitu. Itu sebabnya kita bersolawat. Karena Anda sama Pak Bupati sama saya, kalau modalnya cuma kita tok, masuk surga juga agak kurang pantas, nggak cukup lah. Maka kita harus bersama Rasulullah supaya diizinkan masuk surga. Nah, kalau kita sendiri apalah kita ini, gitu. Sholat ya capean, wiridan dikit itu sudah ngantuk, gitu. Selawatan juga kurang berkeringat dan seterusnya. Jadi kita itu kurang hebat lah untuk masuk surga. Maka kita butuh syafaat Rasulullah SAW. Jelas ya? Oke. Sekarang gini, dari judulnya Mas Edric sama Mas Arief Budiman nanti saya mohon berpartisipasi semua ya. Itu kan ada, ini juga sangat bagus niatnya, konsepnya. Ada semacam apa etos mencipta, mengelola, menjadi. Mencipta itu creating, mengelola itu managing, kalau menjadi itu being, gitu ya. Nah, kalau di surat Al-Hasyr ayat berapa Mas Helmi? Al-Hasyr ayat 2-3 yang terakhir. Ya. Langsung wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya. Jadi ada tahap-tahap manajemen Allah. Satu, Allah menciptakan. Kan? Kemudian Allah menata, memanage ya. Sebenarnya bari itu juga khaliq sama. Jadi ada kata yang sama dalam bahasa Arab. Itu sebenarnya dia harus kita pahami kita pahami titik koordinatnya. Jadi misalnya kalau Allah bilang aku akan menjadikan khalifah di bumi, Allah tidak bilang ini khaliqun tapi ini ja'ilun. Ja'ilun, jadi kalau khaliqun itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ilun itu dari ada difungsikan sebagai sesuatu. Kalau bari'un itu padi menjadi beras, beras menjadi nasi, ya itu ya. Jadi maka saya memahaminya khaliq bari' musawwir itu adalah Allah menciptakan, Allah menata, memberikan konstelasi atau ruang atau framingnya, kemudian Allah memperindahnya. Karena yang ketiga adalah musawwir. Lahul asmaul husna yusabbihu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Saya tidak mengatakan ini salah Mas Edric, enggak salah, ini benar juga. Karena kita membutuhkan mekanisme yang mungkin berbeda berdasarkan posisi kemanusiaan kita gitu ya. Tapi sebenarnya kan sama anunya. Urutannya sama bahwa kita ini harus kreatif. Kreatif itu enggak angel-angel. Ya kreatif ya padi tadi itu Mas. Yang bikin padi siapa? Apa Anda nyuruh Allah bikin beras? Apa Anda nyuruh Allah masak nasi? Enggak tahu. Kita kerja sama Allah, sama dengan Allah. Sama dengan Pak Bupati, sama Allah diperintah untuk lahir di Madura. Di Sumber Anyar. Itu syariat, itu sunnah, bahkan syariat kalau saya. Jadi syariat itu ada yang syariat mahdhah, bentuk-bentuk penyembahan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ada syariat hayatiyah, syariat kehidupan ini sendiri, bahwa Anda itu sama Allah ditentukan untuk menjadi orang Madura, lahir di Pulau Madura. Itu tidak bisa dibantah. Itulah Islam. Anda kan tidak bisa milih. Bahkan juga kenapa Anda menangis waktu bayi, waktu lahir?
karena Anda ngelirik bapak Anda, loh kok elek gitu kan. Terus nangis, weh gitu kan, kira-kira gitu ya. Sama anak saya juga nangis semua karena ngelihat saya, loh kok bapakku koyok ngono kan gitu kan. Gitu. Ya itu guyon Mas ya, ojo serius terus saya dibully ya ndak, guyon aja. Gitu kan. Aku gak cocoknya ibu kalau bapakku gitu kan. Ndak seimbang belas ibuku ayune ngene, bapakku ngeteseh ngene iki ya apa gitu. Maaf saya pakai bahasa Surabaya. Jadi wallahul khaliqul. Nah, kita elaborasi semua, tapi saya kira ada unsur-unsur yang coba kita teguhkan, Mas Edric, Pak Bupati. Saya tanya, saya mulainya dari yang gampang saja. Saya tidak mau pidato besar seperti Bung Karno, tidak mau kasih teori seperti Einstein atau siapa yang Inggris yang almarhum barusan, Stephen Hawking ya. Saya tidak mau ngomong seperti Obama, enggak, gampang aja. Kalau Anda bikin sate Madura itu maksudnya daging apa? Ayam, kambing, sapi enggak? Kerbau, kuda, anjing. Coba di Jogja ada Mas sate anjing, namanya apa? Sengsu, sengasu. Ada di Jogja. Ada sate kuda, ada di Jogja sampai sekarang ada sate kuda, tapi kan di Madura enggak menyate kuda kan gitu kan. Kuda kan enggak disate. Nah, jadi sekarang kalau Anda mau jualan sate, yang Anda cari sapi apa kambing? Kalau Anda mau jual sate Madura, yang Anda cari itu kambing, ayam ataukah sapi, kerbau? Ayam dan kambing toh? Kan gitu kan? Nah, kalau Anda salah mau jual sate kok beli sapi banyak-banyak, kan nggak jadi jualan Anda, kan nggak sukses. Kata Mas Edric kan, mencipta, mengelola, menjadi itulah sukses, kan gitu. Kan nggak sukses Anda. Nah sekarang sukses itu ditentukan oleh cara bekerjanya, oleh tujuannya yang tepat, oleh subjeknya. Nah orang Madura ini subjek tertentu yang bukan orang Jawa, yang bukan orang Bugis gitu ya, bukan orang Hadramaut. Meskipun di dalam nasab yang panjang, itu campur aduk enggak karu-karuan. Ya. Mungkin kita ini turunannya anaknya Nabi Nuh yang namanya Jafet. Ya, Jafet. Ya, mungkin. Yang dulu memang disuruh ke timur dari Turki ke timur sini. Dan kalau di Jawa kan ada 18. Tadi kan beliau menyebut Mbah Buyut. Saya kagum juga. Di sini Mbah Buyut juga tuh. Oke, ada berapa yang dikenal oleh bangsa Madura? Bapak, Mbah, Buyut. Tolong Mas. Saya ingin belajar kalau di Madura berapa generasi yang diingat. Betul. Bapak, Kae, Juju, Krepek, tahun ini. Ini saya kan bersama Pak Joko Kamto ini sedang main drama Melungsungi yang di situ menyebut 18 generasi di dalam kebudayaan Jawa yang diingat. Jadi orang Jawa itu punya kakek ke-18. Dan saya yakin Madura sebenarnya punya cuman agak lupa-lupa dan kurang perhatian gitu ya. Nyun sewu Pak Joko. Ya dimulai dari bapaknya bapak atau orang tuanya bapak, kakek dua ya. Kakek, kemudian bapaknya kakek buyut, kemudian canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, kemudian geropak sente, itu ke-8. Yang ke-9, debok bosok, galih asem, kemudian geropak sente, kemudian giyeng, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng. Kemudian yang ke-16, menyaman. Ke-17, menyo-menyo. Dan leluhur yang ke-18 adalah trah tumerah. Kalau Anda punya fatona, ya, kita itu punya kesadaran 18 generasi itu kan berarti ilmu kita luar biasa, berarti proyeksi-proyeksi ke kanan kiri, ke atas ke bawah itu kan luar biasa. Jadi kita
yang paling futurologis dari bangsa di dunia itu yang punya 18 itu. Jadi besok-besok Rusia, Amerika, Cina, jangan sombong. Suatu hari Indonesia, apalagi didukung oleh orang Madura, akan menjadi superpower dunia. Kita akan menjadi pusat kemakmuran dunia. Itu tidak hanya karena karya ingatan kesejarahan yang Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah itu ya. Tapi karena memang ada argumentasi dari langit, Pak Bupati. Jadi Rasulullah itu lahir di abad berapa hidupnya? 67 ya? 67. Abad ke-7, tahun 672 lahirnya, gitu ya. Ketika Rasulullah lahir dan hidup itu di sini di Pulau Jawa dibikin oleh menyo-menyo tadi, gieng-gieng tadi itu, candi yang namanya Borobudur, Pak. Borobudur itu menggambarkan lapisan-lapisan rohani dan jasmaninya manusia dari Arupa Datu di bawah Borobudur yang tidak kelihatan kalau Anda ke sana, sampai ada lapisan-lapisan. Terus di puncaknya itu ada stupa besar dan di atas stupa itu ada catra. Catra itu antena, ya kayak antena Anda sekarang. Antena yang sangat besar dan tinggi. Antena itu orang dulu di Borobudur itu tawaf tapi ke kanan. Jadi orang ke Borobudur itu untuk berkeliling ke searah jarum jam. Ya. Kalau Anda belajar fisika, Anda tahu bahwa kumparan ke kanan itu adalah kumparan untuk menyerap energi. Ya. Menyerap, jadi rezeki dari langit, dari alam semesta, dari galaksi-galaksi diserap oleh bumi dengan catra yang kayak Anda sepeda zaman dulu tuh yang pakai lampu, yang pakai apa itu di bannya muter itu loh. Ya, dinamo. Itu ya. Jadi memang Indonesia itu menurut pengetahuan mbah-mbah kita dulu memang merupakan bangsa dan tanah air yang diamanati Tuhan untuk memimpin kesejahteraan dunia. Jadi kita yang akan bersedekah kepada semua manusia di dunia. Kita paling kaya, itu jelas. Kita paling kaya tanahnya, kandungan tanahnya, tanamannya, rempah-rempahnya, sampai mereka jajah ke sini kan karena rempah-rempah. Jadi kita itu betul-betul sama Allah itu dikasih hidayah dan ma'unah dan karomahnya luar biasa. Terus itu kalau politiknya, kepemimpinan kebangsaannya itu diilhami dan mau belajar dari situ, maka Indonesia betul-betul akan menjadi superpower dunia. Masuk superpower kok Rusia. Rusia itu term besi gak duwe, Mas. Wit cipluan lho gak duwe. Nggak punya, asem nggak punya, Pak. Kangkung itu nggak punya. Apalagi Arab Saudi. Makanya prajuritnya Nabi Musa itu protes kepada Nabi Musa karena dia bosan kepada makanan kurma. Terus bilang sama Nabi Musa, mau minta kepada Allahmu supaya di tanah kita di Mesir ini bisa tumbuh bayam, kangkung, kacang adas, dan sayur-sayuran. Itu ada di Quran. Anora, basoliha wa adasiha. Pokoknya ada 4 jenis tanaman yang hanya ada di Indonesia. Di Mesir nggak mungkin ada, di Arab nggak mungkin ada, di Timur Tengah nggak ada. Tapi disebut di Al-Quran karena tampaknya prajurit Nabi Musa itu asal usulnya dari Pulau Jawa dan Madura. Loh, kalau enggak gimana caranya? Kok mereka tahu bayam? Kok mereka tahu kacang adas? Kok mereka tahu sayur-sayuran? Di sana nggak ada sayur-sayuran. Tidak ada. Tapi prajurit Nabi Musa menagih itu kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah. Dan itu disebut di Al-Quran Al-Baqarah apa itu? Coba search kacang adas nanti ada. Ini serius. Nah, kemudian Allah menumpahkan air berkah dari langit dengan menyuruh malaikat Jibril dan 1000 malaikat yang lain membawa ember sangat besar untuk supaya air dari langit itu ditumpahkan ke bumi, dan ketika Jibril dan 1000 malaikat itu sampai ke bumi pas di atas tanah air Republik Indonesia, sehingga dituangkan air berkah itu sampai akhirnya seluruh tanah air ini 2/3 adalah lautan. Itu dulu yang menumpahkan Jibril. Kalau tidak pernah tanya langsung kepada malaikat Jibril. Itu aja, ya.
istikharah kalau minimum itu. Tapi tanya langsung, makanya sapalah malaikat Jibril, Assalamualaikum ya malaikatillah Jibril alaihissalam ya. Saya mau tanya, apa benar yang diomongkan oleh Mbah Nun bahwa dulu panjenengan bahwa 1000 malaikat menuangkan air berkah ke Republik Indonesia. Makanya sampai sekarang yang berkuasa kan Menteri Kemaritiman. Ya, ini ekstra ya. Ini iseng tapi serius. Oke, jadi teman-teman sekalian itu serius. Nah, nanti manusia kan harus bersyukur kepada Allah. Harus kan innalillahi wa inna ilaihi, sebelumnya inna lillahi, dari kita menyerap dengan itu tadi yang muter ke kanan itu namanya pradaksina. Itu menyerap energi dan rezeki dari langit, dari alam semesta, dari galaksi-galaksi yang jumlahnya ada 37. Yang NASA hanya tahu 4 galaksi. Kita sudah tahu 37 dengan namanya sekalian. Tapi orang Indonesia tidak bangga karena juga orang Indonesia juga nggak tahu ada berapa galaksi, masalahnya kan itu. Termasuk menteri-menterinya, ya. Lalu ada 37 yang kita sudah tahu namanya sejak berabad-abad yang lalu. Dan NASA nanti akan datang ke Jogja untuk tanya itu. Tunggu saatnya. Dan saya terima di Katipiro. Kan ada Allah hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada. Kan begitu kan? Memang hidup itu jadi innalillahi itu bukan kalimat untuk orang mati, kalimat untuk orang hidup. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada. Kan gitu. Nah, selama ini kita susahnya makainya untuk orang mati doang. Kan gitu. Jadi kita tuh mengalami penyempitan yang luar biasa. Nanti itu semua rezeki dari Allah itu kan harus kita kembalikan kepada yang maha punya, yang maha empunya, dengan cara berputar sebaliknya ke kiri. Kita pergi ke Mekah, ke Ka'bah, terus berputar ke kiri, itu dalam rangka mengembalikan semua yang kita terima dari Allah kepada Allah, kembalikan gitu. Itu tenanan, itu benar, itu kalau nggak percaya. Jadi kalau Anda ke Mekah, jangan cari rezeki dunia, jangan cari pangkat, jangan cari kenaikan gaji dan seterusnya. Kita ke Mekah itu untuk secara total mempersembahkan kembali semua yang pernah kita nikmati kepada Allah. Dan jangan khawatir, Allah itu aneh. Anda sudah serahkan, nanti Anda balik Indonesia malah dikasih lebih banyak lagi. Allah ya. Memang Allah itu gitu, lucu. Ya. Kita disuruh total, pasrah, setelah itu baru kita dikasih lebih banyak. Setelah totalitas kita itu, gitu loh. Memang gitu. Jadi nggak boleh eman-eman, tauhid. Akidah beneran. Sholat, sujud beneran. Bener-bener sujud. Dan jangan cemaskan dunia. Jangan cemaskan apapun. Jangan khawatir. Allah Maha Besar, Maha Rahman Rahim. Gitu ya. Sampai tahu berarti saya kan sering dagel di Pulau Jawa sana. Hanya orang Madura yang berani nagih ke Allah itu. Jadi ada nelayan Madura. Cari ikan sampai maghrib tidak dapat. Terus dia menengadah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, katanya engkau Rahman Rahim. Mana buktinya? Cuma saya tidak bisa logat Madura aja. Mana buktinya ya Allah? Katanya Rahman Rahim sampean. Mana ikannya nggak ada sama sekali. Saya cuma minta 5. 1 untuk saya, 1 untuk saya, 3 untuk anak saya. Cuma 5. Mana Rahman Rahimnya? Gitu kan. Terus Allah kok ditagih. Kasih sama Allah. Langsung ada ikan beribu, beratus-ratus masuk perahunya. Buk, sampai perahunya hampir tenggelam, terus diseret ke pantai. Begitu sampai di pantai, terus dia pas noleh itu ada kepulan asap. Terus dia, itu kayaknya di desa saya itu. Loh kok kayak rumah saya itu. Ketika dia curiga bahwa rumahnya yang terbakar, ada orang datang, Cak itu rumah sampean yang terbakar. Bener. Terus dia merasa bersalah. Mungkin karena saya tadi nagih-nagih Allah gitu ya. Terus tapi orang Madura mana mau bersalah. Gitu? Dia tetap pertahankan argumentasinya, terus dia masih begini, ya Allah, kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat? Dan itu hanya orang Madura yang berani seperti itu. Oke. Ya enggak, pasti tidak seperti itu, teman-teman. Tapi itulah cintaku kepada kalian semua, kepada Madura gitu ya. Dan saya sangat menikmati, dan jangan lupa, jangan dipikir saya ngarang-ngarang cerita Madura.
Saya itu disuplai oleh orang Madura sendiri, terutama oleh Pak Zawawi Imron. Kalau ketemu saya mesti nambahin cerita Madura yang enggak itu. Termasuk Pak Habibie, gini-gini itu. Pak Habibie kunjungan waktu dari Presiden ke sini. Terus di sebuah pesantren, santri sedang menaikkan bendera, tapi tinggi banget. Habibie ketakutan, dia kan pendek. Dan takut harus santri naik sampai gini-gini tuh tiangnya itu. Kau turun kau. Kenapa kau naik sana? Mau masang bendera Pak Habibie. Kau tidak perlu naik. Tiangnya direbahkan, terus kamu pasang, terus baru diberdirikan lagi. Kan mudah, kata Habibie. Itu bukan tingginya, itu namanya panjangnya Pak. Kalau direbahkan, terus dipasang kan itu panjangnya, bukan tingginya. Padahal kan kita mau mengerek ke ketinggian. Gitu kan. Terus Habibie bilang, sama aja. Asal bendanya sama, tinggi sama panjang sama aja. Ya enggak sama, kata santri. Tidak sama. Apa boleh saya bilang Pak Habibie panjang badannya? Itu kan orang mati Pak Habibie. Madura kok dibantah, kalah. Kalau Anda itu ikan, jangan bercita-cita untuk ikut lomba terbang. Kalau Anda itu burung, ngapain kok Anda repot-repot belajar berenang? Burung kok. Dari kegagalan, kita belajar bahwa kesuksesan butuh perjuangan, bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilak Diplomat, arti sebuah kesuksesan.